Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'u Allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Teman-teman Dewan Guru yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam naungan kesehatan, kesempatan, kesejahteraan, iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berterbuka dalam mengkaji kitab-kitab Islam, kitab-kitab para ulama, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita juga termasuk daripada golongan-golongan pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Sebelum saya mulai pembahasan materi dalam kitab Minhajul Muslim, alangkah bagusnya saya mendengarkan lagi bacaan qiraatul Quran oleh Bapak Guru. Surat pendek boleh menghafal atau surat apa saja yang bisa kita hafal. Surat pendek siapa? Surat apa saja bisa dibaca? Ya. Terima kasih pada Bapak Guru yang sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan baca Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran pahala yang sebesar-besar dan sebagai syafaat pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kemarin pembahasan wudu, kita akan masuk pada bab al-janabah, mandi janabah. Teman, saya selesaikan dulu sedikit ini materi. Yang pertama yang kita kaitkan itu adalah makruh di dalam berwudu, yaitu kita berwudu di tempat yang ada najis. Tidak boleh kemudian itu menambah-nambah dalam perkara wudu. Misalkan 3 kali kita bikin 4 kali, 5 kali, kalau 3 kali 3 kali saja. Yang keempat, makruh dalam wudu itu adalah boros-boros menggunakan air. Yang kelima adalah meninggalkan sunnah-sunnah wudu. Kemudian itu berwudu mengutamakan wudunya wanita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengutamakan wudunya perempuan. Kalau ada laki-laki di tempat yang sama, utamakan dulu laki-laki dari perempuan. Yang berikutnya adalah pembatalan
sabilain min al-bawl al-madin aw wajin aw uzratin aw fisa' aw duratin bersama hadal hadath. Pembatalan wudhu itu adalah keluar dari dua jalur, dua kemaluan, belakang dan depan, baik laki dan perempuan, yaitu berupa air kencing. Kita sudah berwudhu, tapi air kencing keluar, kemudian keluar madi, lendir, mani, baik laki atau perempuan, kemudian itu air kencing yang menetes atau darah. Ini kemarin sudah ya? Oh sudah. Baik. Kita masuk dalam pembahasan pembahasan mandi. Ya. Al-ghusl. Ada pelajaran dalam bab ini, yaitu mandi janabah. Mungkin teman-teman sudah ada juga yang tahu. Ada sudah tahu mandi janabah? Kalau laki-laki mimpi basah pasti mandi janabah. Perempuan haid, setelah haid selesai mandi berjanabah. Ada sudah tahu? Kalau belum tahu nanti kalau kita mandi gini boleh saja, tapi ada aturan lain yang sesuai dengan syariat. Ya perlu saya bahas ya. Kalau kita sudah tahu, tapi saya bahas lagi agar kita berjalan di atas tuntunan Islam sesuai dengan perintah Nabi SAW. Mau tidak mau, tetap kita harus mengetahui, dan ini kewajiban. Ya, wanita tiap bulan tentang haid, menikah pasti berjima, mohon maaf, terus istri. Laki-laki begitu, mimpi basah, berjima, pasti harus mandi janabah. Ada yang pelajaran pertama yaitu adalah fi masyru'iyyatil husli wa bayanin mujibatihi, yaitu syariat mandi dan juga penjelasan tentang kewajiban mandi janabah maksudnya. Yang pertama, syariat mandi al-ghuslu masyru' fil kitab wa sunnah. Jadi mandi janabah ini bukan seenaknya mau kita saja, tapi ada aturan mainnya berdasarkan konsep Quran dan hadis atau sunnah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub maksudnya fattaharu, maka hendaklah kalian bersuci. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 43, wala junuban ila adil sabil hatta taqtasibu. Orang yang berjunub itu dia tidak boleh melakukan ibadah ya di masjid misalkan, illa adil sabil, kecuali di masjid pun hanya dia sudah belum ya. Kecuali dia hanya berlalu. Jadi kalau misalkan ibu misalkan ada suatu di masjid, ada itikaf misalkan, tertelepon, boleh bawa sarung atau kopi atau saya punya perangkat buku kan sebuah di masjid. Istri mengatakan tidak bisa, saya lagi haid, maka dia tidak boleh masuk ke masjid. Tapi di mana? Dia harus di luar ya. Dia tidak boleh bertempat atau duduk di seputaran tempat sujud. Ini tempat sujud saja. Tempat sujud. Jadi dia di situ saja. Jadi dia cuma hanya sekedar berlalu. Kalau dia cuma lewat boleh, berjalan boleh. Nah, wala junuban ila akhir sabil hatta tafsilu. Ini baik dari perempuan, baik dari laki-laki perempuan. Kalau dia sudah boleh di masjid, dia masih sekedar berlalu hatta kata Allah hatta tafsilu, hingga dia mandi baru boleh dia bertempat di dalam masjid. Yang berikutnya, orang mandi janabah itu sesuai dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tajawaza al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Apabila satu kemaluan melewati kemaluan yang lain, paham maksudnya? Paham ya? Sebelum tetangga semua? Sudah? Sudah paham? Oh iya, dia sudah balik. Siapa lupa? Paham. Ini masalah fikih ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu kemaluan melewati kemaluan yang lain, maka wajib mandi. Maksudnya jima'. Yang kedua berikutnya,
kewajiban seorang harus mandi janabah. Yang pertama, al-janabah. Al-janabah tashtamul al-jima', dia meliputi jima'. Jima', mohon maaf saya jelaskan, berhubungan intim suami istri maksudnya, bukan orang yang bujang ya. Kategori bukan tidak boleh. Jangan pacaran dong, bangun telepon, laki-laki boleh bukan apa itu, perempuan yang terbiasa lagi haid, bukan itu. Ini keluar daripada ketentuan ini maksudnya. Ini orang sudah menikah, ya sudah menikah maksudnya. Dia meliputi jima adalah wahwa iltiqa'u khitanain walau biduni inzal. Nah, janabah itu meliputi jima walaupun jima yaitu bertemunya dua alat vital walaupun tanpa inzal. Inzal itu huwa khurujul mani bil lazatin fi nafin aw yaqzatin min ar-rajul aw imra'atin. Maksudnya jika seorang itu dia melakukan hubungan intim suami istri, tapi tidak keluar mani misalkan, tetap dia harus mandi. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dua alat hitam, dua alat kelamin. Ya, ini dipahami baik-baik. Dia harus mandi. Nah, baik dalam kondisi dia tertidur ataupun dia sadar. Jadi kalau sudah ada keluar sesuatu yang kita rasakan sperma misalkan atau baik ada perempuan keluar itu, maka dia harus mandi. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka harus bersuci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza intaqa kitanani faqad wajaba al-ghusl." Hadis Nabi juga, apabila dua alat kelamin bertemu maka wajib mandi. Kewajiban mandi yang kedua, inqita'u damil haid atau nifas, terputusnya darah haid atau nifas. Ini bagi kalangan perempuan. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 220, surat Al-Baqarah ayat 22. Bunyinya gini. Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Dan lenyaplah, hilanglah, dan jangan mendekati wanita dalam kondisi yang haid. Tidak boleh. Wa la taqrabuhunna, dan janganlah kalian laki-laki mendekati istri-istri. Ya. Hatta yatahharna, hingga istri-istri itu dia dalam kondisi dia suci. Kemudian kata Allah, "Idza taharna", apabila istri-istri kalian kemudian telah suci, maka datanglah ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di dalam konteks jima maksudnya. Kalau istri lagi haid jangan. Ya, jangan. Nanti suci baru kita mendatangi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita, mengatakan begini kepada seorang, "Ulquti qadra maka tahsibuki haidatuki thumma uqtusili." Kata Nabi, berhentilah engkau sejenak karena engkau dalam kondisi merasakan kondisi haid. Kemudian setelah itu kamu mandi. Itu. Jadi janabah itu, syarat-syarat mandi janabah itu ada. Yang pertama tadi masalah dia berjima, kemudian terputus adalah haid. Yang ketiga, mandi besar bagi seorang yang masuk Islam. Ya. Ketika orang masuk Islam, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Yang berikutnya, mandi janabah itu adalah kematian. Fa idza mata muslim wajib taqtasiluhu li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muslim meninggal, maka wajib memandikan mayat tersebut sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang pada waktu itu untuk membandikan anaknya yang bernama Zainab. Jadi Zainab meninggal, kemudian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keluarganya dan kalangan wanita untuk memandikan Zainab. Jadi kalau misalkan laki-laki, kalau laki-laki meninggal, ya itu bagusnya dia punya anaknya atau saudara laki-lakinya ya. Kalau misalkan kita punya istri meninggal, ya suami yang mandikan. Kalau istri mandikan, suami juga boleh. Kalau istri meninggal, suami mandikan, atau dia punya anak perempuan.
atau luput saudara perempuan yang laki-laki, karena itu kita berpegang-pegang dengan aurat. Baik. Nah, yang diajukan untuk mandi ini bagi laki-laki yang pertama itu pada hari Jumat, wajib diajukan untuk mandi yaitu pada hari Jumat. Kemudian itu adalah yang kedua, ihram. Disunahkan bagi orang yang ingin berihram atau umrah dan haji harus mandi. Itu. Yang ketiga, diajukan untuk mandi ketika masuk Makkah atau wukuf di Arafah. Ini bagi jamaah haji. Jadi kalau orang jamaah haji, kalau ibu ijab misalnya insya Allah mau berangkat umroh misalkan, ya, insya Allah amin ya, berangkat umroh, ketika masuk Makkah sampai di Makkah itu ya, ternyata travelnya mau duluan di Madinah atau kita mandi baru berangkat ya. Berangkat atau untuk di Arafah. Kalau orang untuk di Arafah dia wajib mandi, jadi untuk mandi. Yang berikutnya itu adalah dia dianjurkan untuk mandi, yaitu litafsiril mayyit. Faman ghassala mayyitan mustahabbu lahu ayaghtasila lil hadits mutaqaddim. Siapa yang mandikan mayat, kita mandikan mayat, kita juga dianjurkan untuk mandi. Kalau kita mandikan si A ini, kalau kita kasih mandi, sudah dimakamkan, kita pulang, kita juga wajib mandi. Itu dianjurkan. Kemudian itu pelajaran itu kewajiban mandi dan sunnah-sunnah dan makruh-makruh mandi. Kewajiban mandi yang pertama adalah niat. Ya. Niat itu kita sudah jelaskan, itu menetapkan dalam hati untuk menghilangkan hal besar. Yang berikutnya yang kedua itu adalah kewajiban mandi meratakan air ke tubuh dengan air dengan cara menggosok. Kemudian itu menyiramkan air atau sampai dengan bagian-bagian tubuh yang tidak kena air sampai merata semuanya. Yang ketiga yaitu adalah menyala-nyala jari. Ini memang harus butuh praktek ya. Menyala-nyala jari tangan dengan rambut. Jadi rambut itu dicela-cela ini gimana janabah ya, cela-cela. Kemudian itu sampai air itu mengenai seluruh anggota badan. Kemudian sunnah-sunnah mandi yaitu mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita mandi nanti diucap bismillah dalam hati. Kalau dalam kamar mandi tidak usah lafaz, dalam hati saja. Kemudian yang sunnah adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi kalau ada bokor, kalau kita mau cara mandi pakai Rasulullah kan pakai ini tangan. Kalau sekarang sudah keras atau sudah apa namanya diucap apa namanya begitu. Itu. Tapi kalau kita pakai bokor, sebelum tangan ini masuk ke dalam bokor, kita cuci tangannya dulu 3 kali. Jangan sampai tangan itu, kata Nabi, kita tidak tahu tangan itu, kita tidur tangan itu kore-kore apa kita tidak tahu, karena ada najis misalkan seperti itu. Yang berikutnya itu adalah memulai dengan menghilangkan kotoran, ya. Kotoran di antara kemaluan, ya. Baik belakang depan. Kemudian mendahului anggota wudhu. Kemudian berkumur-kumur, istisqa, kemudian itu membasuh kuping dengan seluruh kuping ya kita bersihkan. Yang berikutnya adalah makruh dalam mandi janabah. Makruh mandi janabah itu boros-boros menggunakan air. Tidak boleh seorang itu ketika dia mandi janabah dia menggunakan air dengan cara yang boros. Karena itu perbuatan yang dilarang, karena Nabi SAW hanya menggunakan dengan satu sapi 4 rokok begini, itu sudah cukup. Sampai kotoran sini mungkin air banyak, jadi kalau satu begini mungkin tidak rasa cukup. Yang berikutnya itu adalah makruh mandi di tempat yang ada najis, karena kita khawatir nanti kita berbicara dengan najis. Jadi kalau kita mau mandi dari tempat-tempat yang ada najis, kalau klosetnya kita bersih, WC kita bersih, mungkin hidup tidak mengapa, yang penting ada najis di situ. Yang berikutnya mandi harus menutup dinding, ya. Harus menutup dinding. Karena Nabi SAW ini dikisahkan Maimunah berkisahkan begini bahwa sirtun Nabi SAW wa huwa yaghtasil minal janabah. Saya menutup Nabi dan ketika itu Nabi mandi janabah. Kalau misalkan itu tidak ada tembok, maka jangan kita mandi. Pokoknya tidak ada penghalang, jangan kita mandi janabah di situ.
kita cari tempat-tempat yang ada tertutup. Jangan satu orang berpikir kita punya aura. Nah, karena kalau tidak ada sesuatu yang tertutup, maka itu hukumnya makruh, ya. Tapi mungkin bisa saja kita mandi mungkin di luar bagi laki-laki, tapi hukumnya makruh karena orang yang kita punya badan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirin. Allah itu malu, ya. Allah itu malu dan dia menutup, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang malu. Apabila di antara kalian itu mandi, kata Nabi, maka hendaklah kalian itu menutup diri. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu makruh di dalam mandi janabah itu seseorang itu mandi di air yang tenang. Kalau misalkan kita mandi di air yang tenang, air tidak mengalir, kita dalam kondisi janabah, jangan kita jemur di kali misalkan, air itu tidak mengalir, kita mandi janabah di situ, itu tidak boleh, itu makruh hukumnya. Yang berikutnya, apa yang harus kita jauhi? Seseorang itu harus menjauhi ketika dia dalam kondisi janabah. Jadi kalau kita berjunub, dalam kondisi kita junub, tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca Quran. Membaca Quran kecuali hanya doa isti'azah. Kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita membaca Quran, menyentuh mushaf misalkan, baca Quran, alangkah bagusnya jangan. Kita tulis larang. Kata Nabi SAW mengatakan, la taqra'ul haidu wala junuba syai'an minal Quran. Kata Nabi, janganlah kalian wanita yang haid membaca Quran dan juga orang yang junub, ya. Tidak boleh membaca Quran. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Quran ala kulli hal ma lam yakun junuban. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Quran kepada kami dalam setiap keadaan dan beliau tidak junub. Kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang junub yaitu masuk masjid kecuali hanya dia sekedar berlalu saja. Sekedar berlalu, tidak boleh dia tinggal atau dia menetap, dia hanya berlalu saja. Yang berikutnya itu adalah orang yang junub tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat naflah, sholat sunnah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abir sabil hatta taghtasilu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu, ya, mendekati untuk melaksanakan sholat dan kalian dalam kondisi mabuk hatta ta'lamu, hingga kalian itu, ya, mengetahui apa yang kalian baca. Dan juga tidak boleh kepada orang yang junub kecuali mereka hanya sekedar berlalu hingga mereka mandi. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu adalah seseorang yang junub tidak boleh dia menyentuh mushaf karim. Yang tadi kalau kita junub tidak boleh menyentuh mushaf, walaupun dengan menggunakan tongkat. Misalkan ini Quran, mau diambil, tidak bisa, saya lagi junub, pakai alat begini, itu juga tak bisa. Ya, jadi jaga hal-hal yang berbeda dengan janabah ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang terlarang yang saya bacakan tadi, agar kita senantiasa dalam kondisi suci. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tamassul Quran illa wa antum tahir. Jangan menyentuh Quran kecuali kalian dalam kondisi yang suci. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan dalam kondisi mandi janabah singkat. Nanti untuk persoalan mandi ini kalian bisa cari, saya share tadi di grup YouTube tentang masalah mandi janabah, itu dipraktekkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Karena ini teori saja, tapi kalau prakteknya nanti lihat di YouTube yang saya share di grup PSBN Ustaz Adi Hidayat, itu tata cara mandi. Namun sebelum saya tutup di sini, saya menjelaskan sedikit secara teorinya. Mandi janabah yang pertama adalah mengucapkan bismillah dalam hati atau kita dalam toilet, dan sambil berniat menghilangkan hadat yang besar.
dalam kondisi, kemudian kita mandi, kemudian seorang itu membasuh, ya, membasuh tangannya dulu 3 kali, kemudian dia beristinja, ya, beristinja, yaitu dia membasuh sesuatu di kenapa pada 2 lubang kemaluan, dubur dengan kemaluan depan, dan semua sekitar itu dari kotoran. Setelah itu dia berwudu, dan wudunya wudu yang kecil untuk sholat maksudnya, kecuali 2 kaki itu dia tidak bisa dicuci, nanti terakhir bisa dicuci dia tidak bisa bersolawat. Kemudian itu memulai siraman di atas 3 kali, lalu menulai anggota-anggota badan kanan dan kiri. Nah setelah itu dia boleh setelah dari mandi, kalau dia mau sholat tidak bisa wudu lagi, langsung dia kalau mau sholat tidak bisa wudu lagi, langsung dia sholat. Kecuali dalam kondisi dia mandi, lalu tangannya dia menyentuh kemaluan, mungkin itu dia wudu lagi karena wudunya sudah basah. Ini saya ingin sampaikan sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik, hidayah, dan kita bisa bertemu kembali dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala wa walidayna wa rahmaka kama rabbayana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'afiyan taqabbalan. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.